Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarisa Putri Hardiani dari kelas HKI 2E. Di sini saya akan menerangkan sejarah perkembangan dan metode peradilan agama Indonesia untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah peradilan agama di Indonesia. Yang pertama, perkembangan dan metode peradilan pada masa Kesultanan Islam. Pada masa Kerajaan Mataram, perkembangan peradilan agama dicapai pada masa Sultan Agung. Pada awalnya, Sultan Agung masih mempertahankan sistem peradilan yang dilaksanakan pada kerajaan Hindu. Setelah itu, kondisi masyarakat dirasa siap, maka peradilan pradata dirubah menjadi pengadilan Surambi yang dipimpin oleh ulama. Wewenang pengadilan ini tetap berdiri seperti pengadilan pradata. Keputusan pengadilan Surambi berfungsi sebagai nasihat bagi Sultan dalam mengambil keputusan. Setelah Sultan Agung wafat, digantikan Amangkurat I pada tahun 1645. Pengadilan pradata dihidupkan kembali untuk memberi pengaruh ulama dalam pengadilan dengan raja sebagai pimpinannya. Selanjutnya, pada masa Kerajaan Aceh, di Aceh sistem peradilan yang berdasarkan hukum Islam menyatu dengan pengadilan negeri. Peradilan ini hanya menangani perkara-perkara ringan, sedangkan perkara-perkara berat diselesaikan oleh Balai Hukum. Jika keputusan oleh Balang memuaskan, dapat dimintakan banding di peradilan ketiga, yakni Panglima Segi. Sistem peradilan pada masa Aceh yang memiliki dua kompetensi, yaitu absolut dan relatif. Kompetensi absolut berupa masalah yang berdasarkan hukum Islam, sedang kompetensi relatif meliputi kampung di tingkat pertama oleh Balang yang membawahi beberapa kampung, di tingkat kedua Panglima Segi di wilayah kecamatan, dan terakhir Mahkamah Agung yang membawahi seluruh wilayah dan tunduk di bawah pemerintahan. Pada masa Kesultanan Priangan. Di masa Kesultanan Priangan, pengadilan Priangan diatur menurut Pengadilan Mataram. Di tiap-tiap kabupaten terdapat seorang jaksa yang menjalankan peradilan, yang selanjutnya perkara-perkara pradata dikirimkan ke Mataram. Pada masa Kesultanan Banten, peradilan Banten disusun menurut pengertian hukum Islam. Pada masa Sultan Hasanuddin, tidak ada bekas pengadilan yang berdasarkan pada hukum Hindu. Pada abad ke-17 Masehi, di Banten hanya ada satu pengadilan yang dipimpin oleh kadi. Satu-satunya peraturan yang masih mengingatkan pada pengaruh Hindu, yakni pada masalah hukuman mati yang dijatuhkan oleh kadi, memerlukan pengesahan oleh raja. Selanjutnya, pada masa Kerajaan Sulawesi. Kerajaan Talo di Sulawesi Selatan merupakan kerajaan di Sulawesi yang pertama kali menerima ajaran Islam. Kemudian disusul Kerajaan Goa yang akhirnya menjadi kerajaan terkuat. Setelah menjadi kerajaan Islam, Raja Goa menempatkan parewa syara atau pejabat syariat yang berkedudukan sama dengan parewa adek atau pejabat adek yang sudah ada sebelum datangnya Islam. Selanjutnya di wilayah Kalimantan Selatan dan daerah timur serta tempat-tempat lain, para hakim diangkat oleh penguasa setempat. Di daerah Sumatera Utara tidak ada kedudukan tersendiri bagi penyelenggara peradilan Islam. Pembahasan kedua, sejarah perkembangan peradilan pada masa penjajahan Belanda. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, di Jawa dikenal dengan dua peradilan, yaitu yang pertama peradilan padu atau pidana dengan menggunakan hukum Hindu, dan peradilan perdata dengan menggunakan hukum adat. Sejak tahun 1800, pemerintah Hindia Belanda telah secara tegas mengakui bahwa UU Islam berlaku bagi orang Indonesia yang beragama Islam. Keputusan Raja Belanda dinyatakan berlaku mulai tanggal 1 Agustus 1882. Selanjutnya, pada tahun 1937, dengan nomor 116 dan 610, pemerintah Belanda membentuk pengadilan di Kalimantan Selatan dan Timur, dengan sebutan Mahkamah Syariah yang berwenang mengadili perkara perkawinan dan kewarisan. Yang ketiga, sejarah perkembangan peradilan pada masa penjajahan Jepang. Pada zaman Jepang, posisi pengadilan agama tetap tidak akan dirubah
kecuali terdapat perubahan nama menjadi Suryohoin. Pemberian nama baru itu didasarkan pada aturan peralihan pasal 3 Osamu Seizu tanggal 7 Maret 1942 nomor 1 pada tanggal 29 April 1942. Kebijakan kedua yang dilakukan oleh pemerintahan Jepang adalah pada tanggal 29 April 1942. Pemerintahan Bala Tentara Dai Nippon mengeluarkan UU nomor 14 tahun 1942 tentang pengadilan Bala Tentara Dai Nippon. Dalam pasal 1 disebutkan bahwa Tanah Jawa Madura telah diadakan Gunsei Hoin atau pengadilan pemerintah bala tentara. Sejarah perkembangan dan metode peradilan agama pada masa kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan atau pada masa Orde Lama, setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia terjadi perubahan dalam pemerintahan. Tetapi tidak dengan sendirinya terjadi perubahan yang menonjol pada tata peradilan, khususnya Padi. Hal itu disebabkan karena bangsa Indonesia dihadapkan kepada revolusi fisik dalam menghadapi Belanda yang kembali menjajah pada masa berikutnya. Berdasarkan ketentuan pasal 98 UUD sementara, pada pasal 1 ayat UUD Darurat nomor 1 tahun 1951, pemerintah mengeluarkan PP nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan pengadilan agama atau mahkamah syariat di luar Jawa Madura. Berikutnya pada masa Orde Baru, sekitar 25 tahun sejak kemerdekaan, terdapat keanekaragaman dasar penyelenggaraan kedudukan, susunan, dan kekuasaan pengadilan dalam lingkungan PADI. Selanjutnya pada tahun 1970-an mengalami perubahan dengan berlakunya UU nomor 14 tahun 1970. UU nomor 35 tahun 1999 memberi tempat kepada Padi sebagai salah satu peradilan agama tata peradilan di Indonesia yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan berlakunya UU nomor 1 tahun 1974, maka kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Padi bertambah. Selanjutnya dengan berlakunya UU nomor 7 tahun 1989, posisi Padi semakin kuat dan dasar penyelenggaraannya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang unifikatif. Sekian pemaparan materi dari saya. Bila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.